tahu lah ya apa kualitas si pemain kayak gimana. Nah, di sana saya difokuskan untuk main di stopper. Karena apa kata dia tuh, kalau untuk cetak gol Nyanya nggak bisa, tapi kalau untuk membuka ruang terus menempatkan posisi untuk mengganti Sutiono Lamso ketika itu. Ya, bahkan temen dulu saya waktu di Sekretariat Persib kan mes dulu di sana ya. Yang biasa sehari-hari sama Ewok tuh. Wah, ini kembali lagi nih striker bedegong katanya. Setiap tarkam pokoknya wah penonton udah aja pasti label itu kuat ya. Label itu kuat ya. Wah. Ketemu lagi di channel Elite Expro TV bersama saya Icong dan saya Subrano Prima dalam program Ngorek, ngobrol bareng Elite Expro. Oke, sebelumnya diklik dulu subscribe-nya lagi, di komennya, klik juga like-nya buat mudah-mudahan kita bisa membuat konten-konten yang menarik, yang mengedukasi. Betul. Ya. Kalau di sepak bola itu kan ada kesebelasan, ada 11 pemain. Ya. Tahu nggak posisi-posisi selain kiper? Pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Nah, tamu kita ini dulu digadang-gadang menjadi penerus Sutiono Lamso. Pemain depan, striker yang selalu harus mampu untuk mencetak gol. Ya kan? Penasaran. Siapa beliau? Nyang Juhana. Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas sehari-hari? Aktivitas mungkin main burung. main burung sama mungkin ya itulah. Sekarang mainin anak lah ya. Nganter-nganter. Putra berapa putra? Anak 3. Ada cowok. Cewek semua. Yang nggak ada saya nggak ada yang penerus dong. Itulah. Rezekinya Bang. Juho ini kakaknya itu Jajang. Salah satu pemain yang berada di Bayangkara ya. Bayangkara. Dan yang menarik, Jajang tuh dari striker. Kemudian dia bermain sebagai center back, kapten kalau nggak salah ya. Kapten. Dan musim lalu juara. Ya. Gitu. Ceritakan perjalanan itu Kang Juho sampai berprestasi, kemudian bermain di pro seperti apa, biar adik-adik dari mana kita, dulu nih? Betul, biar adik-adik kita termotivasi. Awalnya suka bola segala macem, karena dari keluarga atau seperti apa? Mungkin dari awalnya main kampung lah ya, di biasa daerah lah, gitu ya. Normal lah ya. Normal, paling di lahan-lahan lapangan kering. Iya, di sawah kayak gitu lah. Agak juga ini Bang. Liga sawah kering. Nah dulu ada sempat SSB apa itu Bumi Panjilikan ya? Bumi Panjilikan. Ada yang ngebina tuh Kang Dadang Sofian, ex Persib juga tuh dulu. Nah ngebina di sana, nah sempat ikutan kompetisi Haornas kalau nggak salah dulu tuh. Iya. Pas pertama saya ngikut di sana, wah pokoknya segala memaksakan lah ya. Karena keadaan mungkin, keadaan keluarga yang seperti apa, terus saya juga nggak, mau kemana gitu kan. Dorongan dari orang tua juga, mungkin dari orang tua, dari saudara juga nggak ngeh lah untuk bermain bola seperti apa. Cuman yang namanya Persib itu kan luar biasa. Seperti apa, seperti siapa gitu kan. Orang banyak pengen berbaju Persib, masuk Persib. Cuman ngeh aja saya dulu. Karena
untuk kesampaian ke sana nggak mungkin buat pribadi saya dulu tuh. Nah, berjalannya waktu ikut kompetisi Hornas di Bupa. Ya. Awal-awal main di wing kiri tuh. Main wing kiri. Nah, habis di situ karena mungkin suasana SSB lah ya. Tidak menarik gitu, kayak seruan kena main kena di lapangan di kampung gitu, main kan habis itu ada kesalahan sedikit berantem gitu kan. Nah, seruan-seruan di situlah. Nah, nggak dilanjut. Nah, ada dorongan dari Om lah ya, Uwa kalau orang Sunda bilang. Anaknya disuruh latihan ke Uni. Saya belum sempat gimana gitu ya, kebayang kayak gimana Uni gitu. Latihan ke Bandung kayak gimana. Nah, pas udah masuk, ini nih tantangan gitu. Jadi mulai serius ketika di Uni berarti. Nah, ketika di Uni karena banyak sekali mungkin tantangannya di sana. Oh, ini yang kalau kata iklan Extra Jus mah ini laki banget gitu lah. Laki banget. Tantangannya kan dari berbagai kalangan lah itu ya. Sedangkan saya pergi dari kampung mungkin ya, dari Jatinangor asli saya, datang ke SSB Uni. Waktu itu masih di Karapitan atau sudah di? Oh, di Karapitan. Masih Karapitan. Ke Karapitan. Oh, yang usia segini gini, terus latihannya gini. Wah, mungkin suatu saat nanti saya bisa mungkin lah ya. Ada motivasi tersendiri ya. Berjalannya waktu, persaingan makin wah, mungkin ini dari kampung orangnya kayak gini. Wah, pokoknya jadi motivasi, jadi tantangan, jadi ingin menunjukkan Jangan bilang saya orang Sumedang kalau saya nggak bisa, apalagi saya orang nggak mampu. Liatin, saya akan buktikan. Luar biasa. Karena lihat-lihat yang pertama saya datang ke sana kan fasilitas mereka yang mungkin ya kan beragam lah ya. Ada yang mungkin ekonominya. Iya. Sedangkan saya, sepatunya juga semacam gini. Mereka yang tapi niat mungkin ingin menunjukkan. Dan gitu. materi waktu itu luar biasa ya. Banyak pemain-pemain yang era itu pada jadi ya. Iya. Nah, termotivasi dari sana mungkin persaingan, lulus lihat-lihat yang udah masuk Persib, macam Yaris kayak gitu kan, dari Uni katanya. Dari Uni. Ya, Budiman, terus siapa lagi itu kan, Heri Kiswanto gitu kan, yang Yusuf segala macam. Batiar, wah gimana kalau saya berarti ada favorit setelah itu? Punya pemain favorit setelah itu? Kalau di Persib sendiri saya sebenarnya emang nggak ada favorit. Yang justru yang saya favoritkan justru kan lagi boomingnya Bandung Raya kan lah ya. Dulu dari Sandria tuh yang saya seneng kan, striker dia tuh. Wah, pokoknya saya kalau lihat oportunis banget tuh ya. Pokoknya wah banget lah kalau saya lihat main dia. Ngapas berjalan di usia berapa tuh ya, sempet seleksi Hornas sama Kang Jajang dulu tuh. Cuman seleksi awal saya tercoret. Nah, pulang lah, yang lain masih lanjut pada masuk. Nah, pas pulang ke lapang Uni, kenapa kamu pulang? Kata pelatih yang mungkin lah sama saya sangat dibapakkan lah dia ya. Almarhum Aan Setiawan kan, yang sangat saya bapakkan sekali dia, karena saya datang dari kampung dikasih masukan seperti harus bagaimana ingin menjadi pemain bola yang bagus, yang dihargain, yang gimana lah pokoknya. Ngomong sekali dia ya. Sangat
menyemangati terus kepada saya gitu. Jadi ya ada cara lain, saya harus lebih memberikan kepercayaan. Dari situ ada suntikan moral ya. Kan habis seleksi itu gagah, sekarang kamu gagah, biarin yang 8 masuk Haornas, kamu sendiri yang ke bawah, tapi lihat nanti kamu sendiri yang pasti ke bawah, yang 9 nggak ke bawah. Nah, lanjut ke situ ada seleksi apa itu Suratin. Ya, di era itu memang Haornas Suratin pasti. Ya, Suratin. Yang seleksi dari Bandung. Itu tahun berapa kira-kira ya? Kelas 3 SMP lah mungkin dulu tuh saya. Kelas 3 SMP mau ke SMA. Nah, seleksi Suratin yang angkatannya kelahiran 78 tuh. 78. Saya kebetulan udah diem di mes tuh. Karena jarak dari rumah kan jauh, transport gitu kan, nggak memungkinkan gitu kan. Saya minta izin untuk tinggal di mes, suka nguping sama yang di kantor. Ini yang seleksi, aduh kapan saya dikasih kesempatan. Tahu-tahu pas ya mungkin karena apa itu yang diminta sama Persib itu berapa orang gitu ya. Nah, stok pemain kebetulan di sana nggak ada di posisi. Nah, saya dimasukin karena berawal dari wing back kiri tadi ya. Wing back kiri. Nah, udah ke Uni saya di depan. Beralih ke striker. Beralih di striker karena tantangannya lebih lagi itu. Apalagi idolanya Perisandria. Ya, Perisandria yang destroyer. Wah. Getter lah mungkin. Dan di situ terus posisi striker. Nah, seleksi yang mungkin yang sama-sama ikut seleksi itu berapa orang lah ya. Apa yang dikata sama almarhum pelatih saya itu kebuktian. Yang berapa orang nggak ke bawah ya saya sendiri yang ke bawah. Ke bawah. Padahal kan di usia itu kan saya masih di bawah lah. Saya 79, yang mau digelar Suratin 78. Berjalan sampai alhamdulillah masuk. Kalau line up ya mungkin pas pertama lawan apa tuh ya pernah masuk line up. Era itu pelatihnya siapa? Suratin waktu itu. Sapruddin Pak Banyo. Bang Sapruddin. Sama almarhum Pak Iming. Nah, kalau di Bandungnya Pak Iming, kalau yang dari luarnya tuh kan Sapruddin Pak Berarti Banyo. itu awal mula di Suratin, kemudian mendapatkan kesempatan untuk di juniornya Persib berarti. Di juniornya Persib. Habis Suratin itu kan ada pembentukan tim Persib B, Persib Selection gitu kan. Nah, yang latih kan di sana Marek Jonata. Jadi nah itulah saya acungi jempol pelatih mungkin dari luar lah karena mungkin dia lebih tahu lah ya apa kualitas si pemain kayak gimana. Nah, di sana saya difokuskan untuk main di stopper. Karena apa kata dia tuh kalau untuk cetak gol Nyanya nggak bisa, tapi kalau untuk membuka ruang terus menempatkan posisi heading bola karena bagus. Bukan tipikal nomor 9 berarti. Nah itu nah diplot aja kan kalau striker itu ada 2 tipenya. Nomor 9 dia bisa pemantul, tapi ada striker yang harus membuka ruang. Nah itu jadi bertransformasi dari back kiri striker, kemudian pemain back tengah. Ya. Walaupun waktu itu libero sudah nggak ada ya. Masih ada. Masih ada. Jadi 5 berapa tuh? 5-3-2 kan sangat diituin lah. Iya, era itu memang lagi keren-kerennya tuh 5-3-2 itu. Nah, diplot terus di sana. Padahal kan di sana ya itu jadi kebanggaan pribadi lah ya. Tapi adaptasinya nggak terlalu
lama enggak terlalu lama. kesulitan atau apa gitu. Karena saya mungkin orangnya yang Pengen tantangan tadi nah dari itu awal. anak bawang yang pingin tahu gitu. Lebih lagi seperti apa main bola. Karena fungsi tugasnya beda. Kalau striker melewati lawan, cetak Ya. gol. Kalau pemain belakang tidak boleh dilewatin striker. Ya, itu menghalau. Gol gawangnya jangan sampai kebobolan kan Iya, begitu. itu. Dari proses itu terlihat oleh Meret, kemudian disuruh untuk berpindah posisi. Ya. Nah sampai setelah itu terus posisi itulah yang menjadi inti dari Juho. Kembali lagi ke Suratin yang angkatan saya 79, diplot terus sama Kang Denny Syamsuddin tuh, diplot terus di apa? Striker, Stopper. stopper. Jadi main belakang terus dari sana. Nah mungkin kalau misalkan ada rekaman lah ya, biasa di depan. Rindu pengen cetak Wah, gol. itu. Bahkan orang bilang, wah ini kembali lagi nih striker yang yang ditunggu-tunggu katanya. Kalau Karena kata kan saya sempat baca bahwa Juho itu sebenarnya kan satu pemain muda yang diproyeksikan untuk mengganti Sutiono Lamso ketika itu. ya, bahkan temen dulu saya waktu di Sekretariat Persib kan mes dulu di sana ya, yang biasa sehari-hari sama Ewok tuh. Wah ini kembali lagi nih striker bedegong katanya. Setiap tarkam pokoknya wah penonton udah aja pasti label itu kuat ya. Oh, Label itu kuat ya. wah Striker bedegong. alhamdulillah ya banyak turnamen kayak gitu main di plot di sana, nggak di belakang. Nah habis mungkin di profesional lah ya, di tim liga baru kembali lagi ke stopper. Nah karena waktu itu kan habis Persib, terus kembali lagi Suratin. Nah habis Suratin tuh Persib 23 gabung sama Isprianto. Pokoknya yang angkatannya yang lebih-lebih lah ya. Yaris. Nah, mungkin lebih-lebih lagi tantangannya nih lebih harus bagaimana saya gitu. Pemain dekat muda, ya kan? gitu. Sekarang dikolaborasikan dengan pemain-pemain senior yang pengalaman yang nama besarnya udah jam terbang mereka lebih duluan lah ya. Berarti itu sudah terpilih skuad Persib ya ketika itu ya. Untuk 23 ya mungkin sudah akan diproyeksikan ke senior. Ya. Terus kemudian berbicara kontrak di tahun berapa itu dengan Persib? Habis Porda yang di Bogor. Malahan tuh yang di Bogor mah mungkin hanya penjaga gawang aja yang saya nggak pernah coba tuh. Semua posisi sudah. Semua posisi itu pas pembukaan awal Porda itu kan pembukaan ketemu sama Garut. Itu malah main di gelandang bertahan. Bagaimana saya main di gelandang bertahan? Sedangkan sama siapa tuh almarhum Paris Nandar ya. Kalau kamu besok tidak bisa main di sana, tidak bisa main di gelandang bertahan, kamu udah keluar aja, nggak usah main bola. Jadi langsung praktek itu ya? Apa? Langsung praktek di lapangan itu? Jadi nggak latihan dulu tuh? Iya langsung praktek ya. Mungkin karena basicnya di double di center back. Ya mungkin ada. Ya kan? Presentasi defense-nya mungkin lebih besar dibanding offense-nya. Wah udah stres itu. Ini bagaimana saya? Sedangkan yang ambisi udah di atas, terus dikasih ultimatum sama almarhum Paris Nandar, besok kamu main jelek, udah kamu berhenti aja karena saingan kamu di depan, di belakang ada Ruhiyat kan, gede ya. Di depannya ada Adi Spendi, gede juga, striker juga. Orang lain pakai kostum, saya di belakang gawang nggak pakai kostum, suruh ngambilin bola.
Tahu-tahu pas pembukaan tuh lawan Garut, saya diplot di gelandang bertahan. Bagaimana ini saya main gelandang bertahan? Karena ingin menampilkan ya permintaan tadi kan, menunjukkan performa yang terbaik ya. Karena mungkin stok pemain nggak ada tuh dulu. Ada sih ada, mungkin ya kurang ya itulah kejelian seorang pelatih lah mungkin ya. Ya. Makanya saya ditunjuk di sana dengan ultimatum. Kalau main jelek, berhenti main bola. Jangan, nggak usah main bola karena kamu challenge juga di situ ya. Wah itu, nah alhamdulillah pas main saya juga nggak tahu tuh gimana main bagus sama main jelek. Cuman apa yang ada di kepala? Kemudian yang diingat waktu itu kan sebelum main kiat-kiatnya itu kan. Dari pagi sampai sorenya mau main, saya jalan dari kan mesnya di apa itu di Tegalega kan, di Bos Denny Susanto dulu tuh. Muter alun-alun, orang lain pada istirahat, saya muter. Wah, pokoknya udah stres aja itu mah. Bagaimana saya main besok? Nanti sore. Malamnya saya kan ke Mes Uni. Bagaimana main gelandang bertahan? Kang Ius. Pokoknya ke senior-senior Uni lah. Sharing di situ. Iya. Cari tahu bagaimana main gelandang bertahan. Katanya harus jadi jangkar. Pokoknya kamu potong aja serangan-serangan lawan. Bagaimana caranya jangan sampai masuk ke pertahanan. Betul. Orang pertama ya. Yang mampu merebut bola di situ. Mungkin dengan kepolosannya saya, dengan stresnya saya gimana gitu kan. Main pas habis main lawan Porda Garut itu nggak tahu main bagus kan. Pokoknya pulang harus pokoknya harus relax lah saya, benar-benar bahkan sampai beli minuman tuh. Sampai pulang dari lapangan pas ketemu sama siapa tuh Pak Dita Stonip, dimarahin, kamu main bagus tapi awas kamu jangan sampai besar kepala, nanti kalau besar kepala kamu lihat aja nanti sama saya temunya. Waduh, diancam tambah stres lagi. Wah, pokoknya dari sana saya jalan sampai itu dari lapangan Ahmad Yani, lapang Persib sampai Cicadas itu saya jalan ketemu teman-teman sekolah. Dari mana Ho? Habis main. Terus kenapa nggak semangat gitu? Pokoknya saya stres pokoknya. Suruh beli minuman saya tuh pas pulang, wah pokoknya minum, tidur. Yang tadi main udah lupa, besok saya harus mesti latihan lagi kayak saya bilang gitu kan. Nyampe ke rumah beli minuman tuh. Udah nggak kuat lagi, tidur. Pagi-paginya latihan lagi untuk apa? Untuk membuktikan gitu. Kalau misalkan saya bagus, berarti harus dipersiapkan lagi buat kedepannya gitu. Kalau misalkan persepsi orang tadi kemarin saya main jelek, ya udah, mungkin saya jadi calon lagi aja mungkin di sini. Kan kebetulan dulu kan Unpad kan, Unpad Jatinangor. Pas Pangkalan Damrinya, Bapak jualan bakso di sana. Nah, mungkin saya main di terminal lagi aja nih. Kebayang udah ke sana, udah berkecil hati itu. Sambil bawa bola ke lahan Unpad tuh, bawa bola pakai sepatu ket lari. Pokoknya udah Pak, pikiran udah ada. Nggak gimana lah gitu ya. Tujuan saya gimana caranya jadi orang baik aja gitu. Nah, habis itu latihan lagi. Dengar, wah pokoknya main kamu nggak ada kurangnya, nggak ada sedikit pun kesalahan yang kamu praktekkan kemarin main. Nah, persepsi orang seperti itu, tanggapan ke saya mainnya bagus katanya. Nah, di sana tambah lagi motivasi. Lebih semangat lagi. Lebih pede lagi. Nah, dengar seleksi Persib. Nah, ini. Seleksi Persib yang buat Liga 6 tuh. Yang Liga 6. Pergi dari rumah, minta doa sama mama mungkin. Mudah-mudahan dikasih lancaran, ada seleksi buat masuk Persib. Nah, alhamdulillah masuk Persib sana. Itu dari pemain-pemain U23 itu? Sebagian yang dari Pordas itu, sebagian yang udah ada di
Persib 23 selection itu. Nah di sana gabung seleksi. Nah alhamdulillah waktu itu Pak Suryamin kan untuk apa regenerasi katanya kan. Nah, alhamdulillah Arif masuk pindah ke Uni dari Bogor kan dia Pordanya Porda Bogor. Pindah ke Uni masuk Persib. Mungkin wah apa yang diharapkan, apa yang cita-citakan. Meskipun dari awalnya kurang pede lah ya, ternyata alhamdulillah nyampe juga. Jadi itu pertama kali profesional ya. Profesional, dapat kontrak katanya tuh. Ada draft kontrak gitu. Nanti kamu jangan dulu melihat uang katanya. Yang penting kamu perlihatkan prestasi, jangan lihat nominalnya berapa. Nanti kalau misalkan itu apa yang dirasain tuh dari U23 dengan challenge yang luar biasa, tantangannya, kemudian ada pressure juga kalau kamu main di holding nggak bagus, ya udahlah berhenti main bola, tiba-tiba kesampaian dan bisa dikontrak oleh Persib ketika itu. Yang dirasakan apa itu? Yang dirasakan mungkin ini saya latihan selama ini ada hasilnya. Tapi kalau misalkan latihan ini cuman di tim di SSB, tidak mungkin saya bisa seperti ini karena sepak bola tuh permainan laki-laki yang sangat keras lah gitu ya. Karena waktu saya masuk ke Uni junior untuk masuk selection ke senior itu kan dulu Uni seperti apalah ya. Seniornya jangankan masuk ke senior, masuk ke selection aja udah main bola dulu mah. Beda sama sekarang. Persaingannya ketat. Nah, di sana kan alhamdulillah udah dipercaya sama tim pelatih Uni untuk ngisi striker di senior. Bahkan waktu tahun berapa tuh? Itu udah dikontrak ya? Dari 23 kemudian masuk Persib itu udah dikontrak ya? Belum. Belum. Pas masuk Persibnya aja yang pas mau digelar. Nah, itu ada pertanyaan menarik nih. Ini banyak persepsi yang di luar sana ya kan. Kemudian ada itu kan muncul lagi nih. Kita rindu nih sama striker Bedegong kan gitu kan. Bedegong, Kang Mabok, Kang Kekebutan. Nah, di banyaknya persepsi itu Juho kan sempat mengalami kecelakaan gitu loh. Itu ceritanya seperti apa itu? Apa betul persepsi orang karena dalam tanda kutip mungkin untuk betul dan tidaknya itu yang merasakan saya pribadi lah mungkin ya. Semuanya itu mungkin berapa persen lah yang benernya gitu lah ya. Itu saya dalam keadaan atlet lah ya. Karena persiapan pas Liga 8 tuh kan pas musibah itu persiapan yang waktu dilatih sama Pak Indra kan seperti apa Pak Indra itu kan. Legend. Fisik terus ya kan? Fisik. Jadi mungkin untuk berbuat yang tidak di luar jalur lah ya. Saya juga berpikir dua kali karena ya saya di Uni kan menitipkan diri. Jadi dikasih tahu sama senior, sama tim pelatih harus seperti apa. Nah itu mungkin berjalannya waktu saya ikutin apa yang diarahkan sama mereka. Apa yang dipersepsikannya yang seperti apa. Pas kecelakaan, semuanya juga nggak ada yang benar. Bahkan lagi-lagi mungkin lagi menikmati lah ya. Karena waktu itu kan pas Liga 8 pertama-pertamanya Liga Indonesia profesional. Draft kontrak kita sebagai pemain harus seperti apa dalam situasi latihan, nggak latihan, terus dalam keseharian. Nah itu kan kita udah dikasih tahu sama tim senior, tim
pelatih Uni harus seperti apa kita. Nah, intinya harus profesional. Harus profesional karena levelnya sudah berbeda ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi tambah lagi motivasi saya untuk mungkin kalau saya seperti kalau saya profesional, benar-benar profesional, mungkin kayak mereka yang di liga-liga Eropa, terus yang pernah liga-liga sebelumnya gitu kan, dapat kontrak, dapat fasilitas yang seperti apa, dan timbal baliknya kita mungkin harus seperti apa juga mungkin ya. Hak dan kewajiban yang harus dijalankan gitu. Nah, tragedi kejadian kecelakaan itu benar. Kejadiannya Jumat mungkin jam 12 kurang seperempat lah ya. Malam. Siang. Karena pas saya di jalan Pahlawan, depannya Gor Citra. Kan jalannya sempit lah ya. Iya. Mungkin 2 mobil mah bisa, cuman untuk mendahului itu kan sebagian jalan ke bawah lah ya. Nah, posisi saya di sana emang di tengah. Posisinya di tengah karena mengikutin yang di depan mobil angkot juga dulu tuh, angkot 01. Dia berhenti, saya ngikutin berhenti. Nah, dia maju, saya ngikutin maju. Mungkin dalam logika juga kalau orang-orangnya yang persepsinya mungkin seperti apalah ya. Orang yang baru jalan seperti itu mungkin kecepatan juga nggak kenceng. Saya lihat di depan tuh orang-orang yang mau Jumatan udah pada banyak gitu kan. Saya nggak ngeh, dari jauh udah ngeh, ada angkot yang pink tuh dulu tuh, yang pink, di belakangnya ada yang 01. Nah, karena hujan gerimis, jadi posisi kepala saya agak nunduk. Nah, nggak lihat di depan arah berlawanan angkot itu nyalip. Nah, posisi saya nggak bisa menghindar lagi karena orang baru maju gitu kan. Di depan kitanya juga mobilnya nggak terlalu kenceng, kitanya mau menghindar gimana. Nah, itulah mungkin kejadiannya, nggak saya dalam keadaan pusing gitu ya, yang mabuk, yang apa yang dibicarakan orang. Intinya di situ musibah itu ya. Nah, intinya musibah yang sangat menjadi pelajaran buat pribadi saya. Tapi terlepas dari persepsi orang seperti apa, kalau saya ingin kita di sini Elite Sport itu ingin mengorek dari musibah yang terjadi, kemudian masih sanggup untuk bisa bermain bola. Ini yang kami tunggu, ini yang kami ingin korek gitu loh. Di situ pasti kan ada, kembali lagi, ada motivasi, ada mental yang kuat di situ, yang Juho dijalankan kan di situ kan gitu. Nah, mungkin kalau masalah itu dulu ya. Tahun berapa tuh? 2000 ya, 2021. Apalagi masih muda loh waktu itu kan. 19 atau 20 ya? Iya kan? Baru kontrak. Itu sudah tanda tangan kontrak? Sudah. Ada musibah. Iya. Profesional sudah. Nggak kesampaian lah main sama legend-legend Ansari Lubis. Iya. Legend, Pak. Tapi kan sekarang kan ketemu ya kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa sharing kita di Elite Expo nanti gitu. Nah, itu yang kita pengen tahu tuh, motivasi mental yang seperti apa sih? Kan banyak sekali pemain-pemain yang cedera, tidak memiliki motivasi mental yang kuat, kemudian juga orang di kanan kirinya tidak ada support yang positif, akhirnya dia pensiun gitu. Karena sakit hati mungkin ya. Karena sakit hati kan waktu itu langsung diputus ya waktu itu kan? Langsung diputus, bahkan kan tidak ada pembiayaan. Nggak ada pembiayaan. Wah,
Kalau diceritain mungkin cukup saya aja yang buat era yang buat pengalaman adik-adik nantinya. Jangan sampailah pengalaman pahit itu terulang buat adik-adik yang generasi kesini, karena sakitnya mungkin masih untung lah saya tidak sampai gila, tidak sampai stres kayak gimana. Karena itu recovery-nya lama kan, proses untuk pemulihan setahun. Jangankan pemulihan, psikologisnya itu kan penting banget gitu. Iya. Setahun waktu itu. Setahun saya mungkin nggak bisa lepas dari tongkat. Nah, setengah tahunnya itu 5 bulan saya udah lepas tongkat. Nah, baru saya coba-coba tenang bola, apa yang diajarkan dulu di Uni. Flashback lagi berarti, mengulang lagi pasif. Itu kaki kanan kiri sih waktu itu? Kaki kanan ya. Kaki kanan. Yang jadi tumpuan kaki kiri. Nah, terus saya asah bagaimana caranya sampai harus kembali ke awal lagi, karena mungkin support dari dokter, orang tua, ya mungkin orang-orang yang persepsinya kurang mengenakan mah tunggu nanti saya, lihat nanti saya. Ingin membuktikan lagi. Cuman di hati aja saya bisa bicara begitu, tunggu saya lihat nanti. Malah mungkin tidak ada rasa trauma segala macam ya, dengan motivasi yang begitu kuat itu ya. Mungkin nggak ada. Iya kan? Iya. Nggak ada. Jadi begitu kaki sudah begitu sedikitnya punya tumpuan yang kuat, pengen lari aja. Bahkan dulu ada ekspedisi yang waktu Persib, ekspedisi di daerah Majalaya. Saya sempat minta sama tim tuan rumah, karena ada saudara juga, saya pingin ikut main. Itu walaupun kondisinya sebenarnya belum total, belum sembuh total, belum, masih mungkin ada setahun 5 bulan sama 2. Ya, dari 5 bulan ke 2 bulan 27 lah ya. Itu udah memberanikan diri saya untuk tampil meskipun itu udah masih ada pen di bawah sama di atas. Yang sempat bilang tuh Sujana, yang udahlah jangan paksain. Ya. Nanti kalau ada apa-apa lagi gimana? Mungkin malah beresiko soalnya kan. Resikonya kan lebih lagi kan. Iya. Mungkin mereka sangat sayang lah ya ke pribadi saya, karena mungkin biaya operasi dulu luar biasa. Biayanya besar. Terus lihat keadaan saya tidak memungkinkan untuk kembali bermain bola. Nah, mungkin ada yang masukan dari senior, jangan sampai jangan dipaksa, udah aja. Tapi hati kecil saya ingin menunjukkan, memperlihatkan gitu ya, sakit hatinya saya sama Persib, sama orang-orang yang punya persepsi itu negatif ya. Apalagi kan kalau namanya orang kampung lah ya, hinaan. Pokoknya udah dalam hati jangan bilang saya, kalau misalkan saya nanti nggak bisa. Tunggu saya. Dalam hati saya selalu berbicara itu, ambil bola, pergi ke Unpad itu kan. Iya. Ada latihan mandiri di situ. Latihan sendiri, apa yang dikasih instruksi sama dokter saya jalankan. Terus apa-apa yang keluhan yang mesti jangan dilakukan ya tidak dilakukan. Tapi mungkin karena pingin cepat gitu ya, pingin cepat untuk kembali membuktikan bahwa saya tidak mati gitu ya. Tidak habis lah. Meskipun keadaan saya seperti ini, saya ingin membuktikan bahwa dengan keadaan seperti ini
jangan kecil hati gitu kan. Nah, terus saya jalanin tuh apa yang instruksi dokter, terus apa yang dikurang di kaki saya dibanding sama yang sebelah kirinya. Oh ini kurangnya segini, berarti latihannya ini. Apa yang dulu di uni diajarin, yang dirasain sama almarhum pelatih saya Pak An itu dulu, mesti ngisi otot paha, otot betis seperti apa, terus passing bolanya seperti apa, saya lakuin pagi, sore, siang, tiada hari pokoknya tanpa. Iya, tapi yang menarik itu loh, tidak ada sisi traumatis. Nah, karena mungkin udah kelewat stres lah ya. Hanya satu ya, hanya ingin membuktikan bahwa saya masih bisa survive gitu ya, masih bisa bertahan gitu. Karena sakit hatinya mungkin dulu saya sampai mengemis lah, minta bantuan untuk biaya pengobatan, pakai tongkat, wah sampai naik angkot dari rumah tuh, ingin siapa tahu lah gitu ya, ada belas kasihan dari pengurus Persib, dari pemain yang waktu saya tuh Liga 9 tuh ya, siapa tuh dari Polandia tuh ya kan, saya datang ke hotel Katulistiwa yang di Jatinangor, cuman Andrian Mandriansa tuh yang ini buat jajan, kata bau. Makasih bang. Yang lainnya mungkin karena pemain-pemainnya ada yang dari luar, saya gitu kan, terus pengurus juga mungkin karena mungkin lah ya anggarannya buat nggak ada buat yang minta-minta gitu kan. Nah disitulah makin saya lihat, saya akan perlihat kepada semua orang yang ada di sini bahwa saya mampu dan saya bisa tanpa bantuan siapapun. Saya buktikan. Alhamdulillah mungkin ya doa dari orang tua, kerja keras saya untuk membuktikan itu. Tekad yang kuat tadi kan. Ya pagi, siang, sore, bahkan kalau misalkan saya tidak merasa capek dan ingat apa yang dirasakan sama saya, tengah malam pun saya jadi untuk latihan itu. Untuk kembali lagi seperti gimana saya dulu main bola. Alhamdulillah dengan kerja keras itu masuk liga divisi 2 kan kalau nggak salah itu. Pas habis itu kan ke Bekasi, Persipasi Bekasi. Persipasi Bekasi. Jadi pertama kali setelah recovery dari cedera itu langsung masuk Persipasi Bekasi. Persipasi karena saya udah merasa mampu lah. Si besi yang di kaki kan itu udah dicabut. Dilepas. Untuk kembali lagi ke mengikutin seperti apa kompetisi divisi 1, divisi 2 kan, divisi utama dulu. Harus seperti ini yang dipersiapkan. Nah, itu yang jadi PR buat saya bagaimana. Nah, alhamdulillah habis itu kan bisa keterima di Bekasi. Ya. Berjuang lagi dari nol lagi seleksi. Tapi dari proses recovery tadi dapat tim di Persipasi Bekasi, ada nggak niat untuk kembali ke Persib walaupun katakanlah sudah membuat bikin sakit hati segala macam. Itu yang jadi tujuan. Bukan, kalau tujuan bukan jadi rasa penasaran. Okay. Mungkin nggak gitu. Ada orang yang bisa menerima saya lagi di Persib enggak gitu. Sedangkan apa yang dipersepsikan seperti itu. Iya. Nah, mungkin lah jadi berapa persen lah ya untuk saya bisa masuk lagi ke Persib, karena dulu pas di Produta juga kan udah diiming-iming itu masuk Persib, karena Persib dulu lagi jelek, Produta lagi bagus-bagusnya itu kan, yang ex Persib mau diseleksiin katanya. Tapi nggak ada juga, udahlah. Jadi itu mah bukan saya tidak cinta Persib, tapi Persib tidak cinta saya. Nah, jadi motivasinya di sana. Bagaimana ini
saya harus masuk di tim Bekasi. Padahal itu Bang Jen tuh, Muhammad Zen. nah yang ngasih kesempatan saya kedua kali mungkin. Bang, saya alhamdulillah udah bisa lagi. Mungkin kalau 100% enggak lah ya. Tapi saya yakin dan saya bisa, saya akan buktikan kalau abang percaya sama saya. Dapat kesempatan di situ. Suruh datang dulu, cuman mungkin karena nasib lah ya. Main bola, belok ke kiri lagi. Aduh, itu kan Liga 6 juga tuh kan dulu. Liga 6 seharusnya ke Bang Jen tuh Persija tim. Karena Eka ada di situ. Ya Eka sama siapa lagi kan? Cecep. Boy kan? Mungkin karena tangannya kiri terus. Bahkan Bang Maman tuh sampai minta-minta ke siapa dulu tuh ya pelatihnya? Bang Ali Atas ya? Iya. Persipasi. Umar Atas. Oh, Umar Atas. Itu nyanyi mestinya ke Persija tim Bang, kenapa ada di sini? Nggak tahu dia udah tanda tangan kontrak katanya. Jadi bagaimana dia harus ke situ katanya, harus ke Persija tim. Padahal Bang Jen tuh udah ngasih kesempatan yang kedua kali. Mungkin karena tangan saya jangan jelek banget. Tapi di sana jadi apa? Jadi pelajaran juga, jadi apa? Jadi bahan ilmu juga, bahan introspeksi diri. Kan di sana gabung sama Bang Peri, Bang Rasito, senior semua, ya kan? Wah, ini legend Bandung Raya. Kesampaian juga nih saya main sama mereka. Nah itulah saya jadi apa? Jadi ambisi untuk biarin lah. Nggak di Persija tim, yang penting di sini saya bisa bermain sama mereka. Yang di Persib nggak kesampaian, mungkin ini yang di Bekasi ini sama legend Bandung Raya saya kesampaian bermain sama mereka. Mental makin kuat, tertempa di sana. Itu perjalanan panjang lah, karena mungkin dulu tuh yang harus saya bayar kan kisaran 40 jutaan lah ya. Sedangkan saya dari mana? Orang tua cuman dagang gorengan. Gorengan paling berapa? Sedangkan utang bekas operasi, bekas pengobatan, bekas terapi apa segala macam. Sisa 40 juta, siapa yang mau bayar ini kalau misalkan saya enggak main bola lagi? Karena main bola yang saya rasakan, mungkin bisa lah ya untuk apa yang saya harapkan dengan main bola bisa membayar apa yang jadi beban tadi. Karena orang tua dari mana gitu kan. Sedangkan adik-adik masih kecil-kecil mungkin. Jajang juga mungkin usia berapa itu Jajang? Yang kedua sama Denny itu kan. Mesti gimana saya kalau misalkan kayak ini? Ya mungkin udah meskipun saya jalannya ke kiri, tapi ada rezekinya ya. Alhamdulillah sampai dan ada selesai. Tanggung jawab untuk menyelesaikan itu kan. Jadi beban untuk bisa membayar apa yang saya pernah pinjam dari mereka untuk berobat dalam proses penyembuhan itu. Nah, beres dari Bekasi mungkin saya lihat di media kan dulu nggak kayak sekarang ya, ada agen, ada apa gitu kan. Saya lihat di media kalau dulu tuh apa tuh majalah bola ya, koran bola. Kan ada tim-tim yang membutuhkan pemain nih. Di mana yang kira-kira saya bisa gitu kan. Nah, saya pas pertama lihat Persibaya sama Manokwari, Perseman. Saya bilang Manokwari itu mana? Jauh gitu kan. Saya nggak tahu di mana. Tapi ini kesempatan mungkin ada di sini. Saya lihat tuh karena
membutuhkan striker yang apa? Yang kurang katanya. Pelatihnya siapa tuh? Mahdi Haris. Mahdi Haris, Mahdi Haris kesininya. Oke. Bang Danan Jaya. Bang Danan. Saya telepon Bang Danan, Bang, bisa terima saya nggak di Perseman? Otomatis Bang Danan mungkin sempet tahu lah, tanya juga. Mungkin kondisi saya seperti apa. Kalau abang percaya, saya akan buktikan kepercayaan saya. Tapi kalau misalkan abang nggak percaya, buat apa gitu kan? Saya membuktikannya. Ya udah, kalau misalkan kamu benar, mampu dan bisa membuktikan apa yang diharapkan, nanti buat transport, buat apa, saya kirim. Kamu berapa hari dari situ, saya habis telepon Bang Danan, saya dulu datang ke sana, lalu gabung katanya latihan. Alhamdulillah sampai masuk tim dan alhamdulillah juga bisa membuktikan, bahkan cedera engkel pun nggak dirasain. Nggak pernah, nggak sampai nggak pernah ngalamin cedera engkel gimana, kan wilayah timur dulu main bola seperti apa ya Bang? Luar biasa. Rasanya kayak gimana, tapi alhamdulillah. Tapi kalau di Bandung perasaan latihan aja kena engkel. Ini main keras gimana nggak pernah yang buat mengalahkan segala. Nah itu mungkin ada istilah baal. Jadi karena motivasinya tinggi, baal tuh apa nggak ada rasa. Kebal. Iya kan? Iya. Benar nggak? Iya benar. Iya kan? Jadi malah motivasi yang itu adrenalin. Dia pengen penunjukan gitu, makanya tadi TKP-nya, kemudian sisi traumanya dia nggak rasain gitu. Nggak saya rasain apa. Dan dari situ Manokwari perform di sana sempat berapa musim? Kalau saya lanjut nggak ada kejadian waktu itu karena Bang Danan mungkin nggak sepaham sama manajemen. Bang Danan mundur. Terus setelah itu ganti Mahdi Haris. Di Haris berjalan, mau ke kedua tahunnya, 2 musimnya, baru persiapan. Habis persiapan mungkin berapa lama lagi untuk digelar, saya kena malaria. Nah, udah komunikasi sama pelatih, sama pengurus, nggak ada tanggapan apa yang harus saya perbuat. Sedangkan yang saya tahu yang saya dengar, penyakit malaria tuh kayak seperti apa gitu kan, yang sangat mematikan katanya. di Papua yang ditakutin sama orang-orang nih malaria. Nah, sedangkan saya udah kena malaria. Saya minta berobat ke sana ke rumah sakit, nggak di waro. Waduh, tambah stres kan. Gimana saya harus bayar utang-utang saya yang di Bandung, tambah anak saya juga masih kecil, saya harus mati di sini. Wah, mendingan saya cari ulah aja gitu kan. Saya lempar tuh pakai batu kaca mes. Seminggu dari sana pulang. Sahabat elit, ini jangan diikutin ya. Jangan. Lempar kaca Bang, asli. Karena stres lah mungkin Malaria tegas minta kepastian. Minta kepastian, biarlah nggak ada transport untuk saya pulang. Saya minta izin aja lah buat balik ke Bandung untuk berobat, menyehatkan kembali badan. Nah, nanti habis itu mungkin saya balik lagi. Saya minta permintaan itu aja, nggak ada apa-apa. Cuman tanggapan dari pelatih, dari manajemen nggak ada. Misalkan kesel gitu kan. Udah mas sakit nggak ada yang ngurus, sendiri di mes. Waduh, ketemu sama orang saudara-saudara Papua yang seperti apa gitu kan. Ngeri kan. Nah itu jadi stres. Wah, tambah stres. Akhirnya balik. Jadi tidak sampai 2 musim di Manokwari. Terus kemudian melanjutkan karir? Nah, melanjutkan karir, sempat telepon ke Kang Denny tuh waktu Produta Divisi Utama itu kan dulu. Cuman kata Kang ini stok pemain udah penuh. Nah, harus kemana? Sempet ke Persis Solo. Dulu tuh ke Mojokerto. Cuman karena mungkin orang yang lihat
tidak 100% normal lah ya, kelihatan orang lainnya yang lari seperti gimana. Ya. Nah, mungkin udah nggak ada yang percaya gitu kan. Akhir-akhirnya di Produta lolos divisi 2. Nah, naik ke divisi 1 mungkin ya. Nah, di sana mungkin menghabiskan sisa tenaga dan sakit hati saya di main bola. Jadi karena terakhir di Produta ya. Terakhir di Produta. Produta sempat ke Kuningan. Habis Kuningan udah mungkin lah. Habis Kuningan itu Liga Nusantara apa? Ya, Liga sempat diputar Liga Nusantara. Panjang lebar proses perjalanan perjuangan Juho, mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik kita semua, terutama harus memiliki mental yang kuat, memiliki komitmen, cedera separah apapun, ketika punya komitmen, memiliki mental yang kuat untuk sembuh, hasilnya Juho masih terus bisa berkarya, mampu bisa alhamdulillah bermain bola. Jadi waktu itu kan yang termotivasi pertama mungkin Dado gitu kan. Dia habis diklat kan sempat patah itunya ankle-nya ya kan. Iya. Nah, saya kasih masukan seperti gimana. Bisa menginspirasi dari pengalaman dari Juho ya. Alhamdulillah Dado dari dari awalnya dia udah pesimis, tidak bisa lagi main bola, dengan dikasih semangat, dengan mengikuti apa yang pernah saya alamin. Ya seperti sekarang lah Dado. Berapa musim dia di Persib kan. Bahkan mungkin saya prediksi dulu nanti gantinya Ponario mungkin Dado lah. Ya tapi walau alam lah itu kan. Betul. Nah, alhamdulillah mungkin Dado lah. Ya kesininya Jajang yang sempat cedera juga dia. Yang mungkin bisa menerima apa yang dikasih tahu sama saya. Awal-awalnya Jajang striker yang seperti apa. Cuman ada pesan untuk para pemain muda kita di Persib dan manajemen mungkin? Ya mungkin pesannya lebih hati-hati lagi untuk menjaga kebugaran, menjaga seperti apa kita harus menjaga diri kita sebagai seorang pemain bola. Karena pemain bola sekarang mungkin sangat menjanjikan lah. Betul. Kalau misalkan kitanya bisa dengan mental yang kuat, dengan kemauan, dengan apa yang pelatih, apa yang disarankan, apa yang sebagai atlet lah, sebagai pesepak bola yang profesional, tuntutannya seperti apa gitu. Sarannya mungkin ya itulah, kitanya harus lebih menjaga diri lagi, cara bergaul, jangan sampai apa yang pernah saya rasakan, jangan sampai ada yang terjadi. Persepsi apa, saya gimana. Nah itu bukannya saya munafik lah ya, seperti hal-hal yang seperti itu, mungkin itu hal-hal yang pribadi lah ya. Betul, privasi ya. Ya, mungkin untuk dibawa ke sana ya tidak mungkin. Apa yang kita butuhkan, apa yang manajemen, tim perlukan, mungkin lah itu tuntutan kita sebagai pemain bola harus seperti apa gitu. Betul. Tanggapan dan harapan untuk adanya Elite Expo. Ini kan mantan semua nih kan. Nah, walaupun nanti bukan mantan bola aja, ada volley, ada segala macam gitu. Mungkin untuk Elite Pro kedepannya bisa lebih memotivasi lagi, lebih maju lagi, memotivasi lagi para pemain-pemain yang bisa membanggakan buat pribadinya sendiri dan mungkin masyarakat jauhnya sana, bangsa lah. Amin. Mungkin itulah untuk Elite Pro kedepannya sukses. Terima kasih Juho atas waktunya.
Kemudian Sama-sama, obrolannya Bang. menarik. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi adik-adik Amin, kita. amin. Terutama mempersiapkan mentality yang kuat. Ya, Karena hanya intinya sepak mental. bola, ya kan? Sepak bola adalah cabang yang selalu membutuhkan mental yang kuat. Mental, intinya mental. Oke. Gitu Mr. Icon. Lanjut. Siap. Terima kasih waktunya, Mas Zuri. Next kita mau datengin siapa lagi? Ya, mudah-mudahan Ada expert. dari musisi juga tuh. Ya, Masa- harapan ada variatif lah. Ya kan? ya, ada. Intinya Kayak- di channel Elite Expo TV diharapkan expert yang bisa mengedukasi, menginspirasi banyak orang. Oh, Nah, untuk tambahan, Siap. oke. karena kejadiannya mungkin yang dialamin apalagi itu ya, yang sempet dialamin sama anak saya juga mungkin kejadiannya hampir mirip sama saya. Nah, untuk anak saya mungkin lah harus lebih besar hati lagi, mentalnya lebih bagus lagi. Apa yang mesti kita jaga, apa yang kita mesti harus diperbaiki, perbaikilah. Karena mungkin tidak akan mungkin kita berhasil dan tercapai apa yang kita cita-citakan kalau misalkan kitanya tidak berjiwa mental yang kuat dan punya motivasi untuk pingin lah. Untuk anak saya mungkin harus lebih bisa lagi untuk kedepannya apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Semuanya Semuanya ada ada Mita Cantika. semuanya ada hikmahnya ya. Kata Mudah-mudahan Bapak. hikmahnya bisa membuat situasi ke depan akan lebih baik lagi. Oke. Amin. Oke, demikian obrolan saya dengan Kang Nyanyang Juho. Kita nantikan episode selanjutnya di Elite Expo dalam program Ngorek, ngobrol bareng Elite Expo. Ciao. A jolt and then you'll die.